Hi, welcome to Soril, hosted by Dedi Wiryawan. In this episode, we're welcoming Rika Indra Octaviani, wife, mom, and CMO of Female Daily. Let's jump in together with the story of her career and personal journey. Enjoy! Hai guys, welcome to Soril. Hari ini kita seperti biasa dengan Ibu Lulu. Halo. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Rika. Halo. From Female Daily. Quick brief history aja dari perjalanannya, nggak usah sampai dari kecil banget sih, tapi saya dari panjang tuh kayaknya. How you end up sampai di posisi sekarang, yang tadinya dari Unpad, sastra Jerman, benar? Betul. Iya. Okay. Gimana tuh story-nya? Kenalin, gue Rika. Sekarang gue menjabat sebagai Chief Marketing Officer dari Female Daily. Jadi gue benar lulusan sastra Jerman Unpad. Gue udah berkarir tuh sekitar 12 tahun. Awalnya gue mulai dari digital agency, creative agency, media agency kayak Group M, WPP, ya semua lah gue coba. Sebelum gue landed job di Gojek, Bukalapak, Lamudi, lalu akhirnya gue di Female Daily gitu. Jadi tech startup lah. Gitu. Nah itu perjalanan kecilnya, milestone-nya tuh kayak gimana Rik? Akhirnya kok bisa tadinya dari agency yang tadinya lu handle brand, terus akhirnya lu end up di brand, itu cerita-cerita kecilnya ada kayak gimana tuh? Ada yang menarik gak? Mungkin gue cerita dulu kenapa bisa lulusan sastra Jerman masuk ke agency. Itu kayak itu menarik. Karena gue tuh dulu walaupun gue belajar bahasa Jerman, gue ngerasa kayak karir gue tuh kayaknya nggak di situ deh. Walaupun gue pernah sempat sekolah bahasa di sana setahun, gue coba di sana, terus sempat injury gitu. Jadi kayak aduh kayaknya gue tinggal jauh dari nyokap gue atau bokap gue, harus ngurusin sakit tuh berat banget. Akhirnya gue balik ke Indonesia. Nah setelah lulus gue tuh penasaran banget nih yang namanya online shop. Mungkin 15 tahun yang lalu tuh masih belum banyak kan online shop. Kayaknya tuh kalau di Bandung tuh dulu gue 8 online shop pertama tuh salah satunya online shop gue. Jadi gue mulai dari kayak thrifting yang gue jual, yang gue curate, sampai gue produksi sendiri, desain sendiri. Gue pernah punya brand sendiri lah walaupun berjalannya gak sampai 3 tahun. Nah di situ tuh gue belajar kayak online marketing gitu, bikin social media, sampai akhirnya bikin website juga tuh gue belajar gitu caranya gimana sih bikin branding, caranya jualan ya secara tidak langsung kayak terjun lah ke dunia marketing dan digital pada saat itu. Akhirnya dengan itu tuh dengan pengalaman itu ya gue bawa sebagai modal interview ke salah satu agensi multinasional. Waktu itu bos gue orang Filipina. Nah dia ditanya, lu lulusan sastra Jerman ngapain mau kerja jadi AE di sini? Lu ngerti apa? Gue nggak ngerti apa-apa jadi AE. You have to teach me how to be AE, tapi I understand a little bit about marketing gitu. Jadi gue cerita lah portfolio gue, kenapa gue tertarik dan gimana gue punya exposure lah di sisi marketing. Nah itu awal mulanya itu. Gitu. Tapi leap-nya tuh gimana? Sampai bisa tadi the first milestone untuk lu bisa dengan pengalaman lu itu yang lu bawa dan lu ceritakan ke interview dan ditaruh di CV. Next kan lompatannya kalau dilihat dari path-nya nih, lompatannya lumayan jauh-jauh nih. Betul. Nah pas gue masuk agency itu brand pertama yang gue pegang tuh beauty brand global yang cukup besar. Jadi memang sih nggak bohong gitu, kayak apa yang gue jalani itu tidak menutupi bahwa banyak luck and opportunity yang presenting to me at that time, but also I have to mention I really work hard for it gitu. Waktu itu kayak pas masih junior AE, kebetulan nggak pernah punya manajer di atasnya, jadi I report directly to the managing director. Di situ gue punya exposure di mana kayak cara dia jalan aja tuh gue lihat gitu. Cara dia presentasi, cara dia buka laptop atau kayak ngasih name card, semuanya gue serap gitu. Jadi kayak gue tuh belajar langsung ke seseorang yang udah senior banget nih di industrinya. Dan itu yang bikin gue mungkin kayak jadi lebih cepat gitu. Dan gue mengibaratkan diri gue pas gue masih junior tuh kayak sponge aja deh, lo serap deh dari mana-mana gitu. Kadang nggak belajar kan nggak harus dari direct report doang. Gue juga belajar dari kayak klien-klien yang gue ketemuin gitu. Kayak waktu itu ya beauty brand ya, gue harus ngerti nih, oh marketing strategi mereka butuh bantuan kita dari sisi kreatif. Tapi kalau ngomongin kayak dalamnya tuh apa sih problemnya gitu. Jadi kalau mereka meeting, walaupun gue belum dikasih suara di situ, ya gue dengerin, gue catat sampai benar-benar kayak gue tuh punya agenda buku yang gue catat tulis. Waktu itu belum zamannya nulis di notes di laptop ya, nulisnya di buku. Itu mungkin lebih dari 10 buku gitu. Jadi gue nyatet MOM apa segala macam tuh detailed banget. Nah
kenapa tadi gue sempet bilang opportunity sama luck presenting to me, karena memang kayak the way I bring myself atau present myself in front of the colleague gitu, kayak gue tunjukin kalau gue punya ambisi dan rasa ingin belajar yang tinggi banget. Jadi pelan-pelan dikasih kepercayaan untuk pegang brand yang tadinya mungkin masih ditemenin si bos gue, lama-lama gue boleh sendiri, presentasi juga ya latihan depan bos gue, terus gue bisa presentasi ke klien. Gue belajar mungkin kalau orang butuh waktu 1 bulan untuk belajar, ya gue percepat 2 minggu gue harus bisa, 2 minggu harus bisa. Jadi timing is also everything gitu, karena kayak gue ngeliat teman-teman gue yang karirnya udah lebih bagus, yang udah lebih manajer, gue juga kayak kapan ya gue bisa kesana. Tapi kayak bertanya-tanya kapan itu kan nggak akan membuahkan hasil apa-apa gitu kan. Ya kapannya itu gue percepat dengan kayak gue baca buku, baca artikel, ya banyak ngobrol kayak gini, ketemu sama orang, networking, itu sih. Itu awal mulai kayak gitu dulu. The role of luck sama curiosity lu sampai akhirnya lu bawa curiosity itu to execution tuh sangat membantu ya. Yes. Okay, very interesting. How about your personal life? My personal life getar nih gue. Getar nih langsung. Tough karena sebenarnya historically speaking nih, wah jauh banget ya. Historically speaking. Jadi pada saat gue baru berkarir, baru 1 bulan bekerja, gue sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi gue menikah, suami pertama gue itu, my ex-husband, was a long relationship. Jadi kayak kita pacaran 7 tahun pas kuliah segala macam, and we didn't know what to do next. Gue harus pindah ke Jakarta. The only way maybe I can work in Jakarta was to get married with him gitu. Karena kita keluarga agak konvensional ya pada saat itu. Jadi 3 bulan gue menikmati tuh kayak karir gue yang menggebu-gebu, tiba-tiba gue hamil. Itu berat banget sih buat gue. Jadi gue gak siap banget. Jadi gue tuh hamil umur 24, bayangin. Itu muda banget man. Jadi kayak pada saat gue bisa nih kayak harusnya ambisi gue bisa tersalurkan. Waktu itu gue hamilnya pun juga it was not easy for me, kayak hampir keguguran, terus banyak bed rest. Tapi di proses kehamilan itu tuh gue tetap sih, maksudnya walaupun gue ada waktu sakit gitu ya, gue gue istirahat di rumah, gue baca buku marketing deh, atau gue baca buku soal kayak creative agency tuh ngapain sih. Memang nggak seoptimal pada saat gue awal bekerja 3 bulan itu gitu. Pada saat gue lulus probation gue tuh mungkin with flying colors lah lulus ya gitu ya. Tapi gitu kayak gue hamil sampai melahirkan, I had to pause a little bit there. Dan kalau dari sisi karir gue mungkin jadi ketinggalan setahun ya kalau dibanding sama teman-teman gue yang mungkin seumuran pada saat itu. Cuman I had a commitment where gue balik sini gue harus bounce harder nih. Gimana caranya walaupun gue punya anak, punya bayi, gak boleh nih gue sampai ketinggalan. Jadi gue kerja 2 kali lipat lebih berat yang tadinya lulusan sastra Jerman, terus tiba-tiba hamil. Terus gak lama kemudian I was separated with my husband gitu, with my ex-husband gitu kan. Dan gue harus membesarkan anak gue sendiri. Wah beratnya minta ampun. Itu jadi lu pisahnya itu pas anak lu umur berapa? Anak gue umur 2 tahun kayaknya. Sebelum 2 tahun udah pisah sih sebenarnya. Kayak 1,5 tahun lah kita. Dan dia nggak banyak ada di kehidupan kita berdua gitu. Nggak involve ya? Nggak involve. Cuman gue harus kasih keterangan, we're very civilized right now. Kita punya hubungan yang baik. Anak gue juga punya hubungan yang baik dengan dia. Cuman pada saat itu mungkin ada proses pendewasaan yang dia harus lalui, dan mungkin gue juga harus lalui juga sih gitu. Okay, that's really tough. Jadi lu tuh yang tadi karir lu udah banyak gitu, itu lu lakuin semua sambil ya lu as a single mom gitu. Yes, berarti for sure. Single mom, tapi gue nggak boleh lupa bahwa support di sekitar gue tuh ada banyak banget gitu ya. Mungkin kayak adik gue, terus kayak gue punya neni dulu, terus orang tua gue bergantian lah. Sempet sih kayak satu. Mungkin ini akan jadi jawaban atas pertanyaan lo kenapa banyak banget lip-lip yang terjadi di karir gue. Salah satunya tuh gue mungkin kalau 3 tahun gue ditanyain ini gue menyesali, tapi ternyata gue sekarang dapet jawabannya gue nggak nyesal. Jadi ada waktu-waktunya dimana kayak gue harus nitipin anak gue 2 bulan 3 bulan di Bandung, karena waktu itu gue lagi butuh banget mengejar karir. Gue akhirnya pindah ke salah satu multinational agency yang depannya O gitu. Itu kan kayak lumayan tough, dan balik lagi ke kerja bareng sama managing director gue yang pertama kali hire gue. Dan managing director gue tuh terkenal inilah ya, very hardworking dan very driven in her career. Jadi gue pengen banget nih, gue making sure kayak gue ambil job ini gue seriusin dulu 3 bulan. Jangan sampai gue terdistraksi karena gue harus sering banget pulang, lebih cepat, atau kayak anak gue butuh gue gitu. Dan
gue tuh cinta banget sama anak gue. Dan gue kayak mungkin kalau nanti gue tunjukin fotonya pas dia masih kecil, udah susah banget ninggalin anak selucu itu gitu untuk ke kantor gitu kan. Jadi banyak mungkin waktu habis gue ngelahirin gue sempat ada komplikasi sesar. Itu pun gue juga kayak nambah 2 bulan sabbatical leave untuk gue spend more time with her. Ya sekalian gue recovery. Dan itu tuh nempel banget, kayak mungkin ada semi baby bluesnya gitu yang kayak gue attach banget sama anak gue. Dan selama kayak gue berkarir sebelum gue pindah ke multinational agency ini, banyak kerjaan yang akhirnya susah banget lah gue jagelnya. Kayak gue bisa pulang pagi gitu di agency pas gue sempet kerja di local agency, pitching segala macem, pulang pagi jam 4, jam 2, jam 12 malam. Gak ideal, pagi-pagi gue harus ketemu anak gue, jam 6 harus kayak main bareng sama dia, nyuapin dia. Sebisa mungkin gue gak pengen terdiskount gitu waktunya. Tapi implikasinya kesehatan gue gitu kan, kayak gue gak punya stamina basically. Kerja tuh tiap hari tuh capek banget. Dan akhirnya gue memilih untuk pindah ke si multinational agency tadi. Tapi akhirnya nyokap gue ngomong, udah titipin dulu Anya ke kita gitu. Kamu fokus dulu. Itu gue ngekos loh sendirian di Senayan. Sedih banget karena kayak yang tadinya gue tinggal di apartemen bertiga sama Neni sama Anya sama ya bertiga lah gitu walaupun tough. Tapi gue ketemu dia tiap hari. Betul. Sampai akhirnya gue harus 3 bulan tuh gue sendirian. Itu gak enak banget jadi anak kosan lagi di umur gue yang udah 26, 27 gitu kan. Apalagi udah punya anak. Apalagi udah punya anak lagi gitu kan, aneh banget rasanya. It was so weird to me gitu. Tapi Tuhan, yang namanya Tuhan tuh sayang sama gue dan maha baik. Dan di momen itu akhirnya gue dapat opportunity untuk ketemu ex-CMO-nya Gojek yang pernah sempat interview gue di perjalanan karir gue sebelumnya di agency. Dia sempat interview, tanya mau nggak join ke Gojek. Gue bilang, gue tuh apply loh ke Gojek jadi marketing manager. Kok nggak pernah dipanggil ya? Now I'm offering you a VP position nih. Gue tahu dari kita interview, kita ngobrol dan gue tahu portfolio lo. Gue tahu lo pernah menangin pitching ini. I heard a lot of good things about you from agency gitulah segala macam. Gue mau lo join, build this team from scratch gitu. Lo jadi VP di Gojek, mau nggak? Itu kita ngopi di Starbucks Nayang. Gue inget banget di PS. Gue mau, gue bilang kayak gitu. Dan itu kayak itu mungkin leap yang pertama yang kemarin masuk 12 tahun yang lalu masuk agency, yang kedua yang besar ya ini di Gojek sih gitu. Itu Gojeknya masih di Kemang tuh ya? Masih di Kemang. Gojeknya berarti tahun berapa ya, gue lupa. 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu. Cukup lama sih. Tapi dari your personal life yang tadi lu udah ceritain, how is it contribute ke professional life lu? Ngaruh gak? Maksudnya ngaruh banget. In a good way or in a bad way gitu, biasanya ngaruhnya gimana? Both. Karena in a bad way I cannot compete the same as everyone else punya kesempatan pada saat itu di umur yang sama. Mungkin mereka belum nikah, belum punya anak gitu kan. Mungkin even kayak mereka lulusan Ivy League gitu. Starting pointnya udah different kan. Tapi again tadi yang mungkin gue udah mention, ya gue berusaha. Kalau pas di sastra Jerman gue 2 kali lebih keras, pas gue jadi single mom 3 kali lebih keras dari orang lain gitu kan. Cuman the good part is gue tahu gue harus memberikan makanan atau memberikan I have to provide the best for my daughter gitu kan. Jadi gue gak punya choice. Gak punya choice untuk slacking off. Gue gak punya choice dimana kayak gue salah memilih keputusan atau membuat karir gue jelek gitu. Gue gak boleh nih sampai kayak presentasi jelek atau kayak sampai gue bikin deck tuh miring dikit tuh nggak mau gue. Everything should be good gitu. Gue nggak bisa bilang perfect karena pasti nggak ada yang perfect gitu kan. Should be good di level gue, makanya gue perfectionist banget. Cuman itu sih yang jadi bikin mungkin pada saat itu lu butuh fuel and engine untuk kayak that's the reason why you do all this gitu, all this hard work, hardship, you overcome all this kayak challenges gitu, one by one. Bits by bits gitu. Tapi at the end of the day itu juga sih yang bikin kayak ada plus minusnya. Ya gue akhirnya ya I had some kind of like mental issues gitu, dimana kayak gue sempat ada sedikit menjurus ke depresi. Gue sampai ke psikiater. Ya gue nanya gitu, kenapa kok gue kalau mau presentasi, buat presentasi aja kok gue deg-degan banget gitu, sampai mual, sampai keringetan dingin gitu kan. There must be something wrong. Akhirnya gue mengurai itu tuh dimana kayak your stake is too big here, you cannot afford to lose satu step, dimana yang satu step ini bisa membuat lo 3 step back dan lo membawa anak lo di situ. Ada dibilang kayak pisahin Rick, pisahin karir. Kalau anak lo bisa kasih uang atau lo kasih makan segini dulu aja. Pikirin dulu karir lo gitu. Nah di situ akhirnya gue punya realization dimana mungkin
fokus gue sekarang, gue harus fokus banget nih di building my portfolio lagi gitu. Akhirnya gue masuk Gojek, anak gue masih di Bandung pada saat itu gitu. Gue bisa konsentrasi untuk membuktikan bahwa posisi VP yang di offer ke gue itu memang gue deserve gitu. Karena kan banyak banget tuh yang bilang, siapa dia? Anak agency jadi VP tiba-tiba di Gojek gitu kan. Banyak banget pertanyaan itu. Tapi akhirnya gue bisa melalui itu dengan baik lah ya, hopefully gitu kan. Gue di Gojek 3 tahun lah, nggak terlalu lama tapi juga nggak sebentar juga gitu. Oke, tadi menarik yang soal mental health. Me and lu believe tuh kalau how we drive ourselves on daily basis itu tuh mental first. Of course. Nah dengan kejadian yang kayak tadi ya personal work, personal problem. Tadi lu bilang juga lu sempat towards depresi gitu. Nah overcome-nya gimana, Rick? Overcome-nya ketika when I go to the office kayak orang lain nggak mau tahu gue pengen lu perform regardless gitu loh. Nah itu gimana? Semua orang punya problem. Semua orang punya problem. Satu kantor punya problem gitu. Tapi lu with your problem gitu lu overcome-nya on daily basis gimana? Dan tips? Mungkin gue tambahin lagi boleh. Dan apa yang bikin lu kuat sampai sejauh ini? Oke, gue jawab yang pertama dulu ya. Kita tuh kayak sebagai orang kan self awareness tuh dari kita masih kecil sampai kita udah gede kan kemampuannya tuh terus meningkat gitu kan. Nah, gue tuh orang yang sangat aware atau kayak over aware of with how I present myself gitu kan. Jadi kenapa akhirnya gue tahu gue ada masalah ada isu mental yang nggak beres nih. Pastilah orang experience divorce, experience kayak jadi single mom at such a young age itu kan nggak gampang ya buat orang. Gue tahu itu nggak gampang dan gue pas gue jalan juga nggak gampang banget gitu kan, berat banget gitu. Jadi mengurai itu pertama kali gue aware banget bahwa ini sesuatu yang tidak bisa gue urai sendiri nih gitu. Karena gue mencoba ternyata kayak ya ada banget yang udah habis selesai presentasi depan CMO brand apa gitu. Habis itu gue nangis gitu kan. Nangis karena stres banget terus kayak pengen muntah ini itu gitu. Anxiety-nya tuh through the roof banget. Jadi gue sadar I think I need help gitu. Karena kayak gue udah coba alamin, gue coba latihan presentasi 30 kali setiap hari pun it didn't help gitu. Akhirnya gue ketemu psychiatrist, psikolog waktu itu psikolog kayaknya. Akhirnya di situ gue dikasih tahu ya mungkin ini terlalu banyak yang menumpuk dan lo itu kayak roda yang kayak lo mau nggak mau harus berputar karena lo harus provide buat anak lo. Somehow kayak lo ngerasa nggak bisa punya celah untuk gagal sama sekali karena lo udah pernah gagal di pernikahan lo yang pertama ini gitu kan. Lo ngerasa kayak lo harus work it out sampai beneran berhasil gitu. Padahal yang psikolog gue bilang life is always work in progress gitu kan. Yang nggak lo tahu adalah kayak lo overcome ini tuh lo tuh lolos tes yang pertama, ntar lo yang tes kedua ada lagi naik level lagi. Iya, jadi kayak dia kasih gue kesadaran di mana ya udah jalanin diurai satu persatu. Nah itu untuk memberanikan diri datang ke psikolog. Itu kan self awareness gue udah naik nih, tahu gue butuh bantuan. Yang kedua, I build meaningful relationship with people around me. Karena gue tahu kayak pas gue susah, pas gue divorce banyak teman-teman yang meninggalkan gue. Teman-teman kita bersama, apalagi kita satu circle gitu kan, banyak. Tapi ada juga teman-teman yang stick with me gitu. Ya di situ gue memfilter lah, karena gue juga tahu kayak makin sekarang kita tahu teman makin dikit kan, makin tua makin dikit. Pada saat itu gue makin yakin gitu kayak gue harus punya meaningful relationship di mana kayak kesusahan gue nih gue harus bisa bagi sama orang yang mengerti. Kalau sama psikolog dia ngerti, tapi dia netral aja. Dia mungkin gak kenal gue sebagai Rika nih. Ya I build meaningful relationship with people yang matters to me. Mungkin orang tua gue memperbaiki hubungan gue sama mereka. Gue bersahabat sama orang-orang yang memang sudah ya gue bisa percaya gitu. Dan selain itu kalau di sisi kerjaan, gue tuh punya semacam kayak kolega yang turn into family even gitu to me gitu. Ya gue build meaningful relationship itu sama orang-orang ini. Ya gue masih bersahabat sama orang ini sampai detik ini. 3 hari yang lalu kita baru keluar bareng, kita kenal di Gojek. Ini orang yang mungkin ada di hari susah-susahnya gue pas gue jadi VP di sana, dipertanyakan apakah gue bisa atau enggak. Dan kita bisa menjadi kayak sahabat baik sampai sekarang. I think it matters a lot to have kayak support. Maybe not so much kayak dia bisa
ngebela gue di pekerjaan, nggak juga. But at least having someone know that you're having a bad day today because of your personal issue, it's already enough gitu. Kayak at least lo tahu gue lagi kayak gue lagi berat banget hari ini. Lo tahu gue mungkin nggak sebaik kemarin, performance gue mungkin turun. At least ada satu orang yang tahu. I think it helps. Oke. Itu menarik tuh menurut gue. Berarti you build a meaningful relationship with your partner or colleagues dong kan? Gue pengen tahu deh, what are your key takes on sekarang nih untuk audiens di sana nih, orang-orang kan banyak yang kayak apa sih, kerja mah kerja aja kali, pulang-pulang, terima payroll, pulang, that's it. Ngapain lu building relationship with people around lu di office gitu. Nah, your takes on that gimana menurut lu? Ya lo butuh nggak? Gue kebetulan butuh banget pada saat itu. At the end of the day, sebenarnya it's not only how you gimana ya gue ngomongnya. I think work comes from the heart kan. Gue restructure dulu thoughts gue. Karena biasanya kalau gue share di conference, biasanya takeaways-nya tuh very very practical, useful and practical. I kept it short, but I like to take a time di sini. Kenapa building meaningful relationship itu penting? At the end of the day tuh kerja tuh antara human to human kan. It's all connection. We cannot be all transactional with our team. Makanya mungkin dari satu tor yang lo lihat kayak gimana caranya gue bisa build team, ya salah satunya gue menghindari hal-hal transaksional sama mereka gitu. Dan kenapa meaningful relationship itu penting? At the end of the day lo tuh kerja di suatu perusahaan, ya tergantung bos lo. Kalau bos lo kayak if your boss is shitty, you wouldn't be seen as a human anyway gitu kan. Tapi lo sebagai orang, you wanna build that connection kan. Dan salah satu contohnya kenapa gue butuh connection itu, karena gue pengennya dilihat sebagai Rika yang utuh gitu di pekerjaan. Kalau lo mau Rika yang bisa kerja doang, lo hire AI aja, robot sekarang bisa kali jauh lebih jago dari gue gitu kan. Nah gue nih sebagai manusia, I have the needs to be heard gitu kan, or to share whatever is happening in my life gitu kan. Tapi kalau case yang tadi sahabat gue yang di Gojek tadi, ya memang kita punya sama-sama ya kebetulan klop gitu kan. Mungkin itu gak bakal terjadi di tempat lain, atau kayak sama orang-orang tertentu aja bisa terjadinya. But I think it's really important to show that you're not a robot, you're a human gitu. Ya with your boss gitu ya, lo bilang lah kalau hari ini, nah ini lucunya kalau tim gue tuh, gue pernah bilang mereka masih lebih muda dari gue ya. Kalau misalnya pacaran lo berantem, you need a day off, nggak usah ambil cuti, lo nggak usah jawab gue kerjaan, day off, tapi besok lo balik lebih ini ya, lebih oke ya kondisinya. Dan mereka ambil itu dari gue, Rick gue berantem sama pacar gue nih gitu, gue off dulu ya go ahead, take a day off. Itu gue sangat menghargai itu loh, ketimbang kayak lo kerja tapi terus kayak karena lo nggak konsentrasi, you put like half as effort gitu kan, yang dimana gue di situ lagi berharap full effort gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh penting banget sih. I think so to recap, transparency, you're still a human, you need to always be able to communicate your feelings juga gitu kan. Ya I think itu sih. Oke. Come back stronger ya. Come back stronger. Kalau tadi your personal life ada impact gak to your performance in general gitu ya di kantor. Tapi ada juga gak your personal life experience yang lu dapat di personal life, tapi itu akhirnya jadi leveraging your productivity di kantor atau connection with your network gitu, ada gak? Tadi kan mungkin kayak nyambung, belum kejawab ya Lulu ya pertanyaannya, gimana gue menjalani ini. Mungkin itu sambung ke sini ya. Ke connection ya tadi ya lo nanya ya. Ya of course, karena kayak at the end of the day when you felt someone is genuine to you gitu kan, lo ngerasa nih orang tuh nggak punya niat jelek gitu. Itu minimum banget yang pasti lo rasain. Terserah dia lo mau mikir orang itu baik atau enggak, itu lo udah urusan terakhir gitu. When you seem genuine, when you present your authentic self, itu bakal ke-capture kok ke lawan bicara lo. Pastinya gitu, kayak sampai sekarang gue gak cuma satu sahabat gue yang di Gojek itu ya, gue berteman baik gitu, membina hubungan dan relationship yang solid gitu sama orang-orang yang pernah kerja sama gue gitu. Ya karena banyak kayak di luar kayak set pekerjaan yang formal, di informal atau networking nights yang kita punya, ya kita hangout bareng, banyak banget obrolan-obrolan yang bikin kayak kenal orang lain ini lebih dari kayak posisi dia di situ gitu. Kayak gue ngobrol sama VP Gojek, VP Tech-nya mana gitu. Ya udah, I see you not only because your position, but I see you as a person juga gitu. Nah mungkin balik ke pertanyaan Lulu, gimana gue menjalaninya. I take pride in my work and
I have fun with it gitu. Jadi sebenarnya walaupun gue punya beban, I have to provide for my daughter the best that I can give. Karena kayak keluarga gue, orang tua gue, sampai gue kuliah gue di provide fasilitas yang sangat cukup, tidak berlebihan tapi menurut gue sangat cukup. At least gue bisa kayak gitulah buat anak gue. Kenapa gue bisa menjalani balik karena keinginan itu. Dan yang kedua, kalau ngomongin kerja, all in all walaupun tough, gue seneng banget gitu bangun tiap pagi dan kayak ketemu dan mengerjakan hal-hal ini. I think I still see a lot of fun in this job gitu. Agree. With lots of challenges sama excitement nih ya. Rick, lu gimana nge-review itu every day, every week, every year? Karir lu kan udah panjang nih. Gimana nge-review excitement itu? Nah itu gue tuh sama suami gue, karena suami gue yang sekarang ya, dia tuh kerja di creative agency yang ya mungkin teman-teman tahu lah di mana. Kita tuh obrolannya banyak banget bersimpangan gitu, karena kan kita tipe pekerjaannya sama. Gue tuh sering banget diskusi pekerjaan sampai kayak gue minta saran, masukan tuh dari dia. Dan gue banyak terpapar sama kayak pekerjaan-pekerjaan dia yang seru banget gitu. Seru banget buat gue, menurut gue kayak kadang-kadang gue pengen ngerjain itu, gue pengen deh kayak sampai akhirnya terjadi loh, kayak gue bisa dapet di posisi ini dan kita bisa kolaborasi bareng, bikin merchandise bareng sama company-nya dia gitu kan. Jadi hal seperti itu tuh yang bikin gue feel lagi gitu, kayak gue ngedenger project-nya dia, gue kadang-kadang tuh sering kayak mencuri sedikit, point of view lo tuh kayak gitu ya, kayak gue bisa pasang di project gue yang ini. Not so much mencuri ide ya, nggak mungkin lah ya gue bisa mencuri ide dari siapapun gitu. Tapi I get inspired a lot from discussing with my closest one, and I believe kayak lo berdua kayak gitu juga pastinya kan. Iya, 24/7 di kan? mobil, apalagi, di rumah. Ya kan? Kalian partner kerja kan. Tapi seru nggak? Seru kan? Seru. Maksudnya kayak itu salah satu pembicaraan yang kayak lo nggak bisa avoid, dan lo kayak bisa immerse banget in that conversation karena that's your passion gitu kan. Gitu. Dan nggak bisa juga yang di set Sabtu jam 1 ya selalu kita ngomongin untuk brainstorm gitu. Nggak bisa. Atau kayak kita jangan ngomongin kerjaan nih gitu. Nggak mungkin kan. Kalau lagi kelewat ya kelewat, kita ngomongin aja. Tapi kalian udah berapa lama kerja bareng? Berapa? 12 tahun. Pernah bosan nggak? Enggak. Ya kan? Seru kan? Berarti you take so much pride, joy, and fun in your work gitu. Jadi balik lagi berarti as cliche as passion ya. Tapi passion kalau nggak dipupuk ya, itu kan nggak bakal ada di situ terus gitu. Jadi menurut gue yang paling penting adalah stay curious gitu, being a lifelong learner gitu, karena dan jangan pernah merasa cukup gitu. Kayak gue tuh di level ini tuh selalu ngerasa kayak aduh kok gue kurang banget ya kalau bikin media plan ini, kok gue nggak ngerti ya cara ngitung ini atau ini itu. Selalu ada kurangnya gitu. Bukannya kita tidak puas atau tidak bangga ya, tapi harus ada kayak dari 100% tuh 50% lo bangga, 50% lo kurang gitu. Karena kalau misalnya lo udah keburu kayak kalau 70% lo bangga, kayaknya lo bakal complacent gitu. Jadi gue tuh selalu mikir kayak gue harus setiap hari harus ada tidak merasa puas atas pekerjaan gue, karena itu yang membuat gue improve gitu. Itu mungkin ya jawabannya. Tapi menarik deh yang tadi dari both sides yang lu udah pernah injak nih, udah pernah lu tapak. Satu on the agency side yang lu menghandle brand-brand gitu, terus you are on the brand side gitu. Ada something yang menarik gak? Apa perbedaannya, behaviornya, culture-nya? Very visible ya, karena kayak kalau pas gue kerja di agency, I don't have all the data that can support me creating strategy yang gue provide gitu kan. Datanya pasti difilter ya, kita share ke agency tuh mungkin kayak 10-20% apa yang ada di belakangnya gitu. I ask a lot of like di diskusi tuh banyak yang gue tanya, problem statement lo apa yang what are you trying to fix with your brief sekarang gitu. Pas gue di agency tuh banyak banget pertanyaan itu yang tidak gue bisa jawab. Nah semenjak masuk brand, problem statement itu gue create sendiri gitu kan. Apa sih, gue lagi berusaha memecahkan apa gitu di Female Lily, apa sih yang harus gue crack gitu. Gue masuk ke sini, kontribusi apa yang harus gue bawa. Karena di level CMO udah nggak kayak lo harus ini, lo harus itu, nggak. I build my own kayak ya plan gitu kan. Plannya harus clear banget. Tadi you mention about OKR. My OKR is very clear from month 1 to month 12 gitu kan. Itu semua gue tahu dari data analisis yang gue punya, yang terbuka lebar gitu. Yang gue tahu gitu problemnya, dropnya di mana sih. Kalau kita ngomongin Female Lily app, kayak dari orang register sampai orang mau
create activity di sana, nulis apa, review or anything, dropnya ada di mana, gue tahu data itu. Sementara kalau di agency kan mungkin not so much ya, kayak nggak bakal dibongkar semua datanya. So I think it's really interesting to have two side of perspective. Gue nggak bisa bilang lebih asik mana karena dua-duanya seru banget. Karena kalau di agency gue bisa terpapar sama banyak industri. Gue handle telco, handle banks, handle beauty, FMCG. Di sini gue handle ya brand itu aja gitu kan. Walaupun kalau kayak di Gojek Bukalapak, there are a lot of products yang assortmentnya beda-beda, serving to different audience gitu kan. Kalau di Female Daily kita juga punya Girls Beyond, Mommy's Daily, different target group juga. Tapi at the end of the day, begitu kliennya berbeda, industri dan perusahaannya berbeda, lo ketemu sama orang-orang baru yang kayak, wah, ini orang keren banget di sini, ini orang jago banget di sini. Jadi you pick and choose from these people and get exposure from them. Itu yang bikin kayak mungkin salah satu modalnya kenapa mungkin gue punya confidence level yang tinggi ya, karena gue ngeliat, oh bosnya FMCG ini tuh cara dia ngomong begini loh, atau cara dia strateginya begini loh, marketing campaignnya dibuildnya kayak angle-nya kayak gini loh, ikutin tren yang mana, kayak all that composition di absorb into one. Ya gue take away saya kayak gue dapet satu yang baru dari perusahaan ini. Dari perusahaan bank mungkin beda lagi struggle, challenge-nya, target audience-nya gitu. Mungkin stark difference-nya itu kali ya. Oke, you as a CMO kan kayak tadi kita sempat nyenggol dikit soal OKR. OKR is one thing. Terus there's tons of context or even execution yang harus, you will not do it alone kan, dengan lu harus punya tim yang solid and everything. Yang punya value yang sama. Nah, boleh diceritain nggak, Rick, kayak pertama how do you assess them gitu ya? Orang-orang kayak apa sih yang lu pilih gitu untuk menjadi perpanjangan tangan lu? Terus gimana untuk nge-shape mereka juga? Mereka akhirnya punya value, konteks dan punya kepentingan yang sama. Akhirnya OKR nggak cuma OKR tapi itu tertanam di dalam hati dan kepala untuk dijalankan hari-hari gitu ya. Oke. Ini ada beberapa layer question yang gue coba urai ya. The way I assess people when I hired them, obviously kayak small details matter sih. Gue tuh lumayan, I have truly attention to details yang mungkin above average. Jadi kayak orang typo tuh gue bisa lihat typo atau kayak kurang tanda pajak sampai ke level itu. Sorry, cause I like to write. Dulu gue blogger, jadi gue pay so much attention to grammar, to things like that gitu. Jadi always come prepared. Whenever you, ya mau lu tertulis atau lu verbal, ya lu latihan lah gitu. Apa sih salahnya lu latihan sama orang? Have a buddy where you do this mock interview with gitu kan, untuk ngelatih selancar apa lu bisa menjawab pertanyaan yang mungkin tough gitu. Orang kalau gue tuh interview aja di level gue VP tuh gue latihan loh. Maksudnya gue mungkin gak not so much kayak ngomong berdua, ya gue latihan depan kaca. Atau kayak gue coba cari the toughest interview kalau di industri ini tuh kira-kira pertanyaannya tuh apa gitu. Jadi gue siapin jawabannya before gitu. Dan gue ngelihat orang-orang yang come prepared, obviously they have a plus point in that. But not always sih. Karena kayak kadang-kadang yang namanya hiring, gue sebagai hiring manager bisa banget yang namanya kecele gitu. Kecele sama profile yang bagus banget, interview yang keren banget, tapi ternyata nggak bisa kerja gitu. In my experience, I have multiple times where I experienced that gitu kan. Tapi yang namanya hiring dan kayak proses bekerja namanya probation itu ada. Ya kenapa itu ada ya? Karena ya kita harus tes dong nih orang beneran apa yang seperti dia bawa pas interview atau enggak gitu. Tapi kalau lu tanya gue asesnya gimana, tipe orang seperti apa yang gue suka kerja bareng atau yang bisa, mungkin kayak kalau gue tuh sama HR tim gue, Karika nih kalau udah ngomong 10 menit, kalau dia udah WhatsApp pasti anaknya bagus. Biasanya gitu. Tapi kalau kayak 30 menit gue belum WhatsApp, masih ada banyak yang perlu gue gali gitu. Gue tuh biasanya bisa dalam 10 menit gue tahu nih anak kira-kira value-nya cocok sama gue atau enggak. Kalau ini khusus ke gue ya, mungkin kalau hiring manager lain punya banyak yang lebih berbeda lagi. Tapi kalau gue pengen lihat drive dan ambitionnya dari pertama kali memperkenalkan diri. Gue tuh bisa menilai kayak gimana lo salaman sama gue, kayak lo jabat erat dan lo mention nama gue bisa menilai confidence level lo di situ tuh kayak gimana, persiapan lo tuh seperti apa gitu. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan pertama biasanya kayak oke, lo kenalin diri, kayak apa aja yang udah pernah lo lakuin, bisa menstruktur apa yang penting untuk disampaikan, leave out detail yang gue nggak perlu tahu kayak reportingnya gimana ini tuh.
hal-hal yang penting, bisa melihat kayak oke, achievement ini bisa di-present. Misalnya achievement dia bisa jualan 10 baju dari 20 baju yang harus dijual gitu kan. Nah 10 baju ini keren gak sih kalau lu ngomong kayak gitu, ya kan? Kalau lu ngomong kayak oke, dengan effort gue bisa mencapai sales 50%. Hal kayak gitu tuh penting banget buat gue. Because you as a marketer, lo bisa kayak pinpoint apa yang menarik buat orang lain denger. Karena kayak by default, ini kan dari portfolio lo. By default lo sebagai marketer pas lo disuruh jualan barang, lo tahu apa yang harus di-present sebagai communication lo. Nah hal kayak gini tuh gue gak banyak share sih ke orang-orang yang interview obviously, because that's my trick. Cuman orang gak banyak sadar gitu bahwa dari perkenalan aja banyak banget hal-hal yang bisa lo tonjolin gitu kan. Banyak banget yang bisa diukur. Banyak banget yang bisa diukur di situ. Dan the way you introduce yourself gitu kan, data, cara dia ngebaca data, cara dia ngerunut gitu dari dia junior sampai senior gitu kan. Apa sih in between yang harus di highlight, yang harus gue denger gitu kan. Karena mungkin attention span sama kayak orang marketing gitu, attention span audience tuh kecil banget kan. Apalagi kalau lo di interview sama si level, mereka udah pasti kayak pengen tahu get short, cut it short, kenapa gue harus hire lo gitu kan. Nah itu biasanya ada di 10 menit pertama jawabannya gitu. Any red flag? Red flag itu biasanya kalau gue paling malas interview orang yang ngomongnya lemes gitu, nyeret-nyeret terus kayak kalau ditanya, ini gue agak berseberangan sama e-commerce nih. Apa nih? Karena sering banget konten yang dia screenshot, why do you want to join this company? Padahal sebenarnya kita yang approach. Sebenarnya menurut gue kalau lu datang ke interview ini, walaupun HR yang approach, you are actually willing to apply to this position, and that's why you. Biggest pet peeve kalau misal gue tanya itu, iya kan kemarin aku di approach sama female daily kak, gitu. Nah that's the biggest red flag. Berarti lu nggak sama sekali kayak put a position where you actually apply, and put a position where you actually being hired for this position gitu loh. Itu udah gue lumayan ilfil sih kalau gue denger kayak gitu ya. Ya walaupun lo di approach. Nah yang ketiga mungkin tadi kan dari gesture, terus cara dia kayak ngejawab satu particular question. Yang ketiga mungkin tidak tahu apa yang harus di share gitu, ya kan. Kayak all the takeaways yang penting-penting tuh ketutupan sama detail-detail yang dia prolong gitu. Mungkin karena dia grogi atau dia apa gitu. Tapi jadinya kayak ketutup sama detail-detail yang menurut gue nggak perlu di share di interview session. Harus ada kayak punchline gitu. Setiap kali ngomong harus ada punchline-nya apa nih kira-kira. Satu paragraf lo ngomongin itu apa sih, highlight di sininya gitu. Itu sih. Tidak tahu punchline-nya apa gitu ya. Tapi ada satu kayak something yang mereka punya, terus lu kayak I believe you interviewed like hundreds of people gitu ya. Kalau lu udah ketemu satu benang merahnya, kalau punya trait ini kayak ini most likely pasti hire, tinggal gue ketemu aja nih orangnya kayak gimana. Itu ada kayak gitunya gak? Ada. Apa tuh? Mostly yang gue hire kan semuanya berhubungan sama marketing ya. Jadi as long as dia bisa menstruktur gitu kan. Mungkin di second question, kalau di introduction I think that's too fast untuk bilang orangnya beneran bisa di hire atau enggak. Tapi gue tahu bagus anaknya mungkin bisa. Nah tapi kalau menurut position, karena bukan gue yang gaji ya, jadi kan gak bisa kecocokan gue doang. Gue harus kayak ngecek dari technical skill setnya. Jadi gue tanya gitu dari lu planning sampai reporting, what did you do differently gitu, dari sisi marketing campaign yang membuat gue pengen hire lu gitu. Biasanya beberapa hal yang ter-highlight, cara dia planningnya, dia akan kayak kasih struktur yang jelas, but this person would add a little bit of touch yang gak umum. Tapi kak biasanya kalau orang umum tuh planningnya ini, tapi kalau aku tuh biasanya mungkin aku sukanya bodo amat, misalnya berlibur ke pegunungan dulu untuk dapet inspirasi. That kind of like special touch yang bikin gue kayak you wanna be seen different nih gitu. Dari reportingnya gue juga pengen tanya kayak gimana biasa lo nge-structure report, atau gimana lo biasanya presentasi. Itu mereka harusnya bisa kasih tahu real case, dan nggak cuman kayak cerita kayak ke teman, gue kemarin presentasi begini loh kayak gini-gini, nggak. Tapi bisa kayak nge-structure the story in a way it sells out. Because when you are a marketer, you have to sell, you have to be able to sell everything sih, gitu. Especially your work. Agree sih. Very agree. Itu juga sama yang poin-poinnya kita cari tuh. Nah di Female Daily sendiri dengan
you with your team, there's so many activities or even products yang udah lo lakukan gitu ya. I'm trying to not overgeneralize ini, tapi menurut lo sekarang yang di sana works itu apa sih? Activity marketing macam apa atau platform apa yang kayak most likely works? Karena kita besar di community dan I'm actually handling community marketing, I think it's gonna be one of the important aspects for brands untuk take care gitu. Karena at the end of the day, marketing is all about communication, and communication can be created when you say the right thing at the right time, at the right place, to the right people. Itu kan ilmu marketing dasar. Tapi at the end of the day gitu, kalau jadi brand, gue lihat tuh campaign marketing yang works, ya terlepas 3.0, 4.0 yang rame banget di TikTok, gue gak terlalu care sih sama kayak teori-teori itu. Tapi gue percaya lo sebagai brand harus punya genuine message gitu kan. Orang tuh pakai service atau produk lo bukan karena kayak functionality, tapi mereka harus pakai karena kayak there's the genuine or authentic connection yang dibuild sama brand ke audiensnya. Nah, balik lagi ke community marketing tadi. Lo mau bikin campaign yang sampai mewek-mewek sekalipun gitu kayak iklan-iklan Thailand, kalau lo nggak bisa get the message across and make them convert, it's just a campaign. It's a good campaign. It's a probably kayak word of marketing award or whatever gitu. Tapi gue percaya buat Female Daily, what's really important adalah community-nya sih. Kita udah punya 2 juta orang yang nge-download kita. Basically 2 juta orang loh yang terekspos sama apa Female Daily itu. Dan komunitas kita tuh strong and tight-knit banget. Tapi kayak kalau kita nggak punya community yang bisa kayak menyampaikan word of mouth, kayak extensionnya kenapa Female Daily itu benar-benar ada di sini buat kalian, it's gonna be hard, it's gonna be tough gitu for brands. So that's why I think community marketing is really important. And that's also why gitu kan kita dari event-event yang kita bikin gitu, Jakarta X Beauty dan X Beauty lainnya di kota-kota lain, kita selalu bikin satu gathering bareng sama Female Daily members, komunitasnya, untuk buka obrolan itu, bukan dari satu arah doang gitu. Terakhir tuh yang di Jakarta X Beauty yang menarik banget. Jadi Female Daily kan terkenal tentang beauty-nya lah, we know beauty, number one destination of beauty. Tapi akhirnya kita kemarin coba gitu konten yang di luar beauty yang sebenarnya when you talk about beauty is the way you present yourself. Tapi sebenarnya di dalamnya layernya banyak banget, kayak confidence yang mesti ditingkatkan. Mungkin dengan make up bisa membantu confidence kalian gitu kan. Kemarin tuh ada satu gathering yang dimana kayak kita angkat isu mental health gitu kan. Mental health terhadap kayak fit lifestyle yang sehat nggak cuma di fisik tapi sehat juga di mental gitu. Terus ada satu momen dimana kayak kita buka mic untuk orang lain share. Kak, gue tuh dia share nih FD member kita. Intinya dia bilang gue tuh confidence level gue crush banget nih karena banyak yang body shaming gue karena gue mau sehat apa segala macam, banyak yang ngatain gue cia lo mau diet apa segala macam gitu. Dari situ tuh kita nangkep nih, tim marketing tuh nangkep bukan cuman kayak keterbukaan dari sisi dia, kita menangkap opportunity di mana hey, I think we can be a place where people say back gitu their concern. Jadi kayak kita tuh punya wadah di mana kayak orang bisa terbuka sama kita. Ternyata itu works buat Female Daily. Dan dari sisi strategi mungkin yang bisa gue share, karena Female Daily masih kayak sekarang ini media and tech beauty company. So for brands, if you wanna try kayak whatever things, if you wanna try marketing experimentation gitu kan, tapi lo bingung nih mau ngapain, coba deh ngedeketin lagi audience lo, coba deh ngobrol sama mereka, gali lebih dalam lagi mereka tuh butuhnya apa sih. Lo bisa create safe space nggak buat mereka untuk kayak bilang apa yang mereka perlu atau mereka pengen tahu atau apapun yang mereka pengen share, karena ini orang-orang yang akan jadi perpanjangan tangan atas brand lo gitu. Oke, tadi nyambung sih gue nangkepnya kayak the way you want to treat sama your colleague, sama your community, ini benang merahnya itu authenticity dan sincere connection terhadap mereka. Genuine connection terhadap mereka. Tapi ini terjadi secara natural atau it is something that you build, something that you learn, something that you read out of the book, apa gimana nih? Apa ini emang dorongan natural dari your personal
obviously it's all coming from the things that you just mentioned. Kayak semuanya masuk dari situ ya. Gue belajar community marketing itu juga ilmunya kan sebenarnya brand advocacy kan. Brand advocacy itu basically when people vouch for your brand, they're loyal to your brands. Karena kayak nggak cuman kayak transaksional yang terjadi hubungannya, tapi meaningful relationship. Itu kalau dari brand ya, dari pekerjaan. Kalau dari pertemanan sama dari kayak the way I build a team, I think itu mau sejago apapun lo atau sepintar apapun lo gitu kan, kayaknya itu nggak akan pernah cukup gitu. Jadi waktu dulu gue sempet yang mungkin dipertanyakan kenapa gue bisa jadi VP. Mungkin orang-orang yang jauh lebih pintar dari gue juga kayak meragukan gitu kan. Ya jangan kan dulu ya, sekarang aja gue juga kayak mikir ini gue bisa nggak ya jadi CMO gitu kan. Banyak banget keraguan itu gitu. Tapi gue sadar pada saat itu yang gue pikirin, kalau lo jadi leader tuh bisa jadi dua tipe. Satu, lo pinter banget gak ada celah, sampai lo pinter mungkin lo kayak robot. Tapi biasanya kalau pinter biasanya you have all the right answers. Jadi walaupun kayak tim lo gak suka sama lo, tapi kalau dia pinter biasanya kan kayak jawaban dia lebih bener daripada jawaban gue gitu kan. Jadi otomatis tetap akan follow nih, walaupun mungkin gak suka, walaupun mungkin benci, terserah. Tapi pinter banget nih, gak ada celah nih orang gitu kan, bisa jadi di follow. Gue tuh yakin gue bukan orang yang pertama gitu. Jadi gue harus lead by example gitu. Lead by example tuh gimana sih? Ya salah satunya get my hands dirty. Jadi gue tuh sampai sekarang tuh gak ragu bikin dokumen apapun. Kerja bareng sama tim gue tuh to a level gak ada yang kayak lo bikin gue dokumenin dong. Gak ada. Kalau misalnya gue tau mereka lagi workloadnya lagi parah, ya gue kerjain bareng sama mereka. Dan di situ nggak cuman kayak kita sayang-sayang ya, I love you, enggak. Jadi gue dalam pekerjaan sehari-harinya gue menunjukkan bahwa I'm there for them gitu. Gue di sini bukan kayak jadi orang yang lo present terus gue tolak-tolakin ide lo, enggak. Kita present bareng, kita brainstorm bareng. Ya tapi emang butuh waktu sih untuk gue meninggalkan kayak itu kan agak-agak semi micromanaging ya. Tapi akhirnya ya karena funny story, tim-tim gue yang sekarang tuh tim yang udah kerja mungkin 4 tahun, 5 tahun. Di Bukalapak juga tim yang dari Gojek ke Bukalapak, dari Family sekarang dari Bukalapak Gojek pun pindah ke tempat gue gitu. Jadi gue tuh build connectionnya tuh nggak cuman sering kayak banyak ada curhat session yang curhat dong lo ada masalah apa gitu. Itu yang di luar kayak pekerjaan yang gue ada extra effort, extra time, one on one yang gue create sama mereka untuk gue mengenal mereka lebih dalam, karena gue juga harus baca isi perutnya mereka gitu kan. Karena mereka ini gue sadar nggak bisa perform kalau gue nggak tahu motif di belakangnya apa. Gue tahu motif gue pas gue berjuang kemarin itu yang gue jadi single parent, very clear gitu. My motif itu gue tough-nya di situ. Tapi anak-anak gue kan gue nggak, mungkin dari 35 orang yang gue lead nggak semuanya gue tahu gitu. Padahal I have few leaders, one down yang gue tahu di baliknya struggle mereka tuh apa sih gitu. Ya mungkin kalau mereka nggak mau share, nggak nyaman share hal personal, at least I know gitu. Challenge-nya tuh apa dan gimana gue bisa bantu. Nah di situ baru kita bisa build si meaningful connection and genuine relationship ya. Memang karena karena gue membuka pintunya sih gitu. Oke. Panjang ya, maaf. Panjang. But it's really interesting. Basically this is last question dari gue. Mungkin nanti Lulu kalau ada tambahan silakan. I'm really curious, gue penasaran banget how setelah cerita-cerita tadi banyak points. Yeah. Gue pengen tahu sih kayak what kind of tips atau suggestion dari lu tuh bukan just being a leader, bukan just being a CMO, bukan just being a mom, tapi as a human being, lu how do you navigate, how do you carry yourself in this multiple role nih? Ada tips, ada suggestion, how do you carry this? Gak pernah ditanya kayak gini. It's a big challenges, big burden. There's so many excess baggage yang lu punya multiple role. Gimana navigate-nya Rika? Gila, thank you banget loh question. Gue kan gak pernah ditanya itu deh. Biasanya ditanya gimana jadi CMO atau VP atau marketer. No, as a human being, as a holistic Rika nih gimana lu? That's a good question. I work as I go. Sumpah, kayaknya nggak ada jawaban yang lebih real dari itu deh. Gimana yang ngomong ya? Ya gue jalanin bener-bener setiap hari. Ya udah kalau challenge-nya datang sekarang, gue selesain itu dulu, baru besok mikir yang lain lagi.
maybe I have to correct the question. It wasn't excess baggage because I didn't know how to do it before gitu kan. I was still learning. I'm still learning right now, but it gets better. It gets better each day, each time, each year. Jadi kayak sekarang mungkin kayak not so much ya mungkin gue udah lupa lah rasanya jadi single parent karena kayak my husband is very involved in day-to-day activity kita. Kita tidak punya keterbatasan atas gender role di rumah. Dia beres-beres rumah, gue beres-beres rumah. Ya gue beruntung banget bisa ketemu partner yang sadar dan very modern. I think he's very modern, he's very involved man gitu. Itu rezeki ya, itu satu rezeki. Jadi gue punya orang yang bisa membantu gue di setiap harinya dan orang ini penting banget karena dia yang ada di rumah gue yang menjadi pondasi gue gitu. Pondasi gue dalam kayak gue berkarir dan gue menjadi ibu sebagai istri sekarang ya ada dia gitu. Jadi as a human being, I think that would be the answer karena kayak kalau gue nggak bisa bertumpu ke siapa-siapa, mungkin gue bisa ngejalaninnya tapi ya berat. Gitu. Ya access baggage itu ada. Nah sekarang lucunya lo tanya itu, gue jadi kayak jadi punya realization, wow, I don't have that much access baggage anymore loh. Gitu. That's great. Ya kan? Ya, I have to give the credit di mana ya gue ketemu jodoh yang baik gitu loh sekarang. Jadi ya, yang harusnya mungkin dulu dibagi dua gitu kan, tapi gue kerjain sendiri. Sekarang gue bisa bagi dua, itu satu. Nah. Practical tipsnya buat orang mau kerja gitu ya. Kayaknya ini kan terlalu hidup banget. Have a really good project management. I'm very anal about my organization. Go very very organized. I have a lot of attention to details gitu kan. Kemarin Shelly aja gue tanya berapa jam take-nya. Terus gue bilang berarti 6 jam. Enggak kak, cuma 3 jam. Oh sorry, I was just speaking out loud. Buat gue 6 jam. Karena kayak dari gue prepare apa segala macam, so I have to block my meeting time for this supaya gue nggak keganggu. And especially when you're nggak usah ngomongin lo CMO atau lo sekarang founder, lo kerja. Lo kan di-expect untuk ada kan. Jadi kayak kalender lo buka public. Dan organization itu penting banget. Kayak how organized you are, it reflects on how you succeed in your work gitu. Jadi kayak kenapa gue bilang 6 jam ya, karena gue harus ngeblok waktu gue segitu lama untuk kasih tau ke tim gue, gue gak bisa meeting ini, gue gak bisa meeting itu. So yeah, I think project management is very key. Dan itu juga yang mungkin membedakan gue dari kandidat lain. Gue punya tim rapi-rapi banget juga semuanya, dan bisa terreflect lah dari hasil pekerjaan mereka, dari planning sampai tracking sampai reporting, every documentation tuh gue punya. Gue tuh dibilangnya ratu Excel, kalau ratu Google Sheet kalau di kantor apa-apa pakai Google Sheet. But we need that gitu. We need everything ada displaynya di depan muka kita gitu nggak sih, kayak ke-track jelas gitu. Oke, anything else Lulu? Oke, mungkin ini sih. Semam nih kayaknya takutnya. Sampai nangis dulu. Iya, tadi belum sempat cerita ya, sempat ngalamin keguguran juga ya. Itu pas di 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang Jadi we're trying to have a baby, me and my current husband gitu kan. Ya obviously lah, masa ex-husband. Karena kita udah nikah 2 tahun. Jadi kita nyoba tuh setahun nikah. Jadi gue keguguran. Ini masih agak susah buat gue share. It's okay kalau enggak, agak susah untuk menstruktur gitu ya. Iya, baru keguguran 3 bulan yang lalu gitu. Oke. Ya, hopefully it will be rainbow baby ya. Amin. Rainbow baby. Paling ini sih, kayak sebenarnya tuh orang tuh biasanya kayak tadi kita udah ngomongin anak segala macam, itu kan tadi ngomongin akademis ya. Kita tuh biasanya ada IQ, ada EQ. Tapi ada lagi sebenarnya, ada SQ sama ada AQ. Jadi kalau IQ udah tahu lah ya. Kalau SQ tuh jadi lebih ke sosial. Jadi gimana lu masih bisa temenan dengan jangka waktu yang lama, atau lu bisa build relationship segala macam, itu sosial. Dan kalau misalnya orang yang punya IQ tinggi itu belum tentu juga bisa bagus di luar kalau nggak punya si EQ atau si SQ ini. Ada satu lagi tuh yang AQ itu, itu adversity kalau nggak salah. Adversity, quotient. Jadi
it's how lu bisa bangkit dari keterpurukan. Nanti tinggi nih kayaknya. Jadi, nah lu kayak tinggi banget di situ. Dan itu nggak semua orang punya hal itu. Jadi itu tuh menentukan di mana ketika lu dapat masalah, lu itu akan ninggalin keluarga lu atau enggak, lu itu akan bunuh diri atau enggak. Itu semua tuh bisa diukur di. That's really interesting. I'm gonna have a read on that. Yes, it's good. Cuman thank you for sharing that karena mungkin tadi lo mention soal keguguran. It was a dark time for me. Yes, it was dark. Dan gak semua orang bisa ngelewatin hal itu dengan baik. Jadi gue keguguran, it was an emergency situation. Ada kemungkinan gue meninggal di meja operasi gitu kan. Tapi pada saat itu gue sedihnya karena gue kehilangan babynya kan. I think it's normal lah. Maksudnya kayak lo baru keguguran. Tapi gue belajar satu hal sih. Pas lo bilang AQ, gue, menurut gue dari kesusahan hidup gue yang kemarin, yang recent ini 3 bulan yang lalu, I think that was very mind and eye opening for me. Terus kan kayak kenapa kita ketemu ya, terus lo ngomongin IQ, gue jadi kayak makin ada realization gitu. Gue ngobrol sama suami gue gitu, ya gue sedih banget, gue depressed banget, gue sampai kayak bener-bener ya mungkin balik lagi tuh kayak gue ngerasa gelap banget dunia ini gitu. Kenapa gue, ya pertanyaan seperti orang keguguran pada umumnya, kenapa lo kasih gue kalau lo harus ambil gitu kan. Itu aja sih pertanyaan gue di situ. Ya sampai sekarang belum bisa gue jawab ya, gue nggak tahu juga. Tapi akhirnya di situ tuh I had really tough discussion. Ternyata suami gue tuh sedihnya karena dia ketakutan banget gue akan pergi, yang gue nggak tahu kan pada saat itu. Dan sementara dia jadi kayak penonton aja di situ, kayak cuman tinggal nungguin nih orang balik nggak ya, hidup nggak ya istri gue gitu kan. Itu kan tough banget untuk ngedenger itu dari suami gue. Akhirnya itu gue lumayan kayak gue gelap banget sih, sampai kayak gue mengurung diri di kamar tuh mungkin beberapa hari lah, 1-2 hari. Akhirnya gue nemuin tuh, gue tuh harus share ke orang, gue harus kayak meluapkan ini, gue nggak bisa diam-diaman sama lo. Ayo kita ngobrol, ayo kita nangis bareng, it helps a bit gitu kan. 3 hari kemudian gue balik lagi kayak, aduh kelam banget nih dunia. Akhirnya tau nggak gue ngapain? Gue memberanikan diri untuk nge-post di Instagram. I would consider I'm a private person gitu. Gue nggak, ya obviously gue nggak share semua hidup gue lah. It's a good balance of my personal and professional work di situ. Tapi akhirnya gue memberanikan gue share kali ya gitu. Nggak tahu kayak datang dari ini. Gue share, gue akhirnya post satu Instagram story, cuman kayak sebuah tulisan kayak gue tahu ini bukan milik gue, tapi kayak gue hamil tuh real banget gitu loh. I just felt confused, whatever. Tiba-tiba banyak yang nge-DM gue, kayak ada 3-5 orang, panjang gitu. Ini juga ya, maksudnya kayak mungkin orang-orang yang teman-teman, ada 3 teman gue, 2 orang gue nggak kenal. Maybe it's God send gitu. Reach out ke gue, dia ngomong kayak gue kayak gini-gini. It will be better. It will get better. Not right now, but it will. I promise you. Message-nya gue liat itu doang gitu. Akhirnya dari situ bener-bener nggak tahu, ringan banget. Akhirnya kayak gue udah bisa mulai berfungsi normal, makan bisa oke, ngobrol sama orang udah lebih oke. Sampai akhirnya gue coba itu 2 minggu, ternyata gue masih susah nih, gue udah balik kerja. Akhirnya gue take some time off social media karena banyak banget pregnancy announcement, lahiran baby. Jadi gue masih ke-trigger ya, I took some time off. Terus akhirnya ya pas lo bilang EQ itu ternyata memang harus dirasakan, harus diproses gitu loh. Sakit-sakitnya tuh kayak lo harus dirasain dulu, baru lo bisa keluar gitu. Betul. Justru jangan lo ignore sih. Jadi gitu. Biasanya kayak kadang temen-temen gue banyak banget yang depresi. Jadi kayak curhatnya juga kebanyakan ke gue gitu. Jadi kayak biasanya kalau mereka pusing segala macam, udah nangis aja, nggak apa-apa, it's okay. Mau nangis sampai kapan, lu kasih waktu aja buat diri lu. Udah lu stop aja dulu, nggak usah pusingin yang lain-lain dulu gitu. It's okay kok. Udah gitu ya come back stronger. I agree. I agree sih. Dan akhirnya buat gue soal keguguran itu sudah makin jarang terasa. Mungkin yang tadinya seminggu sekali, awalnya tiap hari jadi seminggu sekali. Abis itu makin lama 3 bulan sekali, mungkin baru sekali lagi nangis keingat. Abis itu udah I'm so okay right now. Gue gak bisa ngomong sekarang aja. It's also approved. Cuman ya itu yang namanya orang grief kan,
it stays like that, but you just grow bigger than that to be able to accept gitu. Wow, sorry. Okay, Rika, thank you for coming. Thank you so much. Thank you for sharing. Thank you for give us a meaningful insight. Very inspiring. Thank you. Mungkin last word kali ya. Yeah. Ada any tips for working mom out there? Single mom. Specifically for working mom. Single mom, working mom. Pengen share karena kayak apa yang gue dapat tidak terlepas dari kayak berkat dari Tuhan, itu gue percaya, dan opportunity dan maybe luck in between. Jadi gue nggak bisa ngomong sebagai perwakilan semua single mom yang gue tahu. Kayak there's a lot of still gender disparity, nggak ada equality buat orang-orang yang bekerja sebagai single mom sekarang. I know I'm very lucky, I'm very privileged to have experience opportunity gue yang gue punya sekarang. Maybe I have a very supportive parents. Gue ketemu sama orang yang baik sekarang jadi suami gue, keluarga gue support. That's also luck and a blessing. Cuman kayak titipan pesan gue, kalau lagi berat banget, please always be reminded of why. Dan gak apa-apa kalau gak perfect, dan gak apa-apa kalau uangnya belum banyak gitu. Gak apa-apa gitu. Cukup dulu aja buat saat ini. Nanti gradually akan ada terus berkat dari Tuhan. Dan kalau kerjanya sesuai, memang kerjanya tulus, dan memang niatnya baik, I'm really sure that you're gonna get whatever you need to be lah gitu. Oke, kita tutup di sana. Rika, everybody, tepuk tangan dulu. Thank you so much. Berkaca-kaca. Thank you.